Oke, baik, saya presentasikan dulu screen-nya. Oke, gimana Mas? Sudah terlihat jelas screen-nya? Apa Pak? Gimana? Apakah sudah terlihat jelas screen dari desktop saya? Sudah Pak. Oke, kita mulai ya Mas ya. Oke, selamat datang. Oke, baik, kita mulai kelas kita pada sore hari ini. Selamat datang Mas Rafaelnya di kelas Android Programming dari Flashcom Indonesia. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan yang keempat, yaitu mempelajari user interface pada Android Studio. Langsung saja kita masuk ke modulnya. Nah, untuk user interface sendiri itu artinya antar muka pada layout di dalam Android Studio. Nah, sebelumnya pada pertemuan kemarin kan saya sudah ada kasih tugas ke Masnya ya, tentang mendesain eh, bagaimana user interface itu, eh, tampilan di layoutnya yaitu login, kemudian registrasi, dan ada halaman utamanya yang kita belum isi konten apa-apa, masih kosong gitu. Apa sudah dikerjain tugas dari saya kemarin, Mas? Sudah yang register kan? Iya. Oke, nanti mungkin kita bahas dulu ya yang tugas kemarin. Setelah itu nanti bisa Mas kirim filenya di WhatsApp saya juga bisa. Nah, kita bahas dulu, kita masuk dulu aja ke Android-nya. Ini kita buka aja ya Android Studio-nya. Untuk konten kita kan itu masih kosong ya. Nanti kita akan mempelajari itu, dibiarkan aja dulu. Setelah ini nanti kita akan mempelajari tentang perhitungan ya. Atau kita akan mempelajari cara membuat aplikasi sederhana yaitu aplikasi kalkulator. Kemudian kita akan mempelajari stok barang. Nah, sebelumnya kita buka dulu latihan kita pada pertemuan yang kemarin. Masih agak lama ya proses ininya, runningnya. Agak lama ya. Sebelumnya kita bisa buka buka dulu nih di Android Studio-nya ya. Nah, di sini kan kemarin udah kita pelajari ya. Ini coba saya close dulu. Saya close. Nah, kemudian kita buat aja di sini Android developer. Jadi kalau kita ingin mencari-cari solusi, kita bisa telusuri halaman ini. Nah, di sini pilih bahasa ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bebas terserah Masnya. Kemudian pilih dokumen. Nah, kemudian pilih panduan. Nah, kita kan di sini mempelajari layout ya. Di sini sebelumnya kan sudah saya jelasin semuanya ini. Kemudian kita topik inti, masuk ke topik intinya.
activity sudah saya jelasin. Kemudian, nah, kita akan masuk ke halaman layout. Nah, di sini ada namanya antarmuka pengguna atau bisa kita sebut sebagai user interface. Nah, di sini ada banyak sekali. Kita coba cari dulu penjelasan utamanya. Nah, di sini antarmuka pengguna atau user interface dan navigasi. Nah, di sini antar user interface aplikasi adalah semua yang dapat dilihat dan berinteraksi dengan pengguna. Nah, kemudian Android menyediakan berbagai komponen UI bawaan seperti objek tata letak terstruktur dan kontrol UI yang memungkinkan Anda membuild antarmuka pengguna grafis untuk aplikasi. Android juga menyediakan modul UI lainnya antarmuka khusus dialog, notifikasi, dan menu. Nah, ini untuk user interface-nya. Di sini mungkin kita menggunakan user interface constraint layout. Nah, ini dia. Ini namanya responsive, yaitu constraint layout. Kita membuka user interface-nya itu pertama membuka ini komponen tree. Nah, di komponen tree pada bagian utamanya kita itu menggunakan constraint layout. Nah, constraint layout ini dia nggak bisa sembarang hanya memasukkan teks seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini misalnya teksnya kita letak di sini. Kalau kita jalankan nanti, maka teksnya akan merapat ke atas. Kenapa merapat ke atas? Karena kita belum atur jaraknya, beda sama relative layout. Nah, itu fungsinya. Jadi ada tiga ini ya, artinya tiga responsif untuk antarmuka atau tiga navigasi ya. Ada namanya constraint layout, kemudian ada namanya relative layout, dan ada namanya linear layout. Nah, sedangkan linear layout itu dia memenuhi layar, cuman dia menampilkan ke bawah linear layout. Nah, di sini Nah, di sini kan untuk ini saya menggunakan constraint layout nih. Kita hapus aja ya. Nah, di sini saya akan menggunakan constraint layout. Nah, untuk masnya mungkin kalau di halaman login ini seperti ini, itu apa masnya sudah dijalanin melalui aplikasinya? Mana? Oh, ini apakah sudah dijalanin? Kalau saya kan ngejalaninnya melalui ini nih, melalui virtual device ya, atau AVD-nya Android virtual device. Nah, mungkin masnya bisa dijalanin melalui handphonenya langsung, secara langsung gitu. Apa sudah dites, dijalanin atau berhasil atau enggak gitu mas? Belum. Belum ya? Oke. Nah, nggak apa-apa, nanti coba dijalanin aja. Nah, kalau mas jalanin, nah ini dia akan merapat ke sebelah sini. Di bawah judul aplikasi kita ya, nanti dia akan merapat ke sini. Kenapa merapat? Karena kita menggunakan constraint layout. Nah, constraint layout ini yaitu kita harus mengatur jaraknya, artinya mengatur margin pada bagian konten ini ya, bagian navigasi ini. Nah, jadi gimana caranya supaya nggak merapat ke sini? Nah, caranya seperti ini. Contoh, sebentar ya, saya ini agak lama, jadi saya lihat dulu. Nanti ini kita hapus saja filenya. Untuk itu saya jelasin dulu. Nah, kalau constraint layout tadi kan seperti ini. Nah, ini login. Nah, ini kita atur dulu dia. Dari sini kita tinggal tarik aja sampai ke atas konten, kemudian di samping juga sampai ke garis ujung ya. Kemudian di bawah sampai ke garis ujung bawah, dan di kanan juga sama. Nah, jadi supaya tidak merapat ke sini kontennya. Nah, ya, begitu juga dengan ini. Nah, semua konten itu kita harus gunakan
ini ya, ini kita tarik ke sini ya, ini kita tarik ke sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Supaya apa? Supaya dia nggak merapat ke sini. Nah, itu dia bedanya sama relative layout. Kalau relative layout, dia bisa kita atur sesuka hati kita. Nah, misalnya ini teksnya saya letak nih di bawah sini. Nah, itu tidak perlu diatur-atur lagi. Cukup tinggal kita tarik dia ke arah sini. Nah, nanti tampilan di smartphone kita juga akan seperti seperti yang kita tarik ya. Beda sama constraint layout. Kalau constraint layout kita harus membuat marginnya. Nih, artinya jarak jarak dari halamannya ya. Harus kita buat. Nah, kalau linear layout dia itu memenuhi ke bawah seperti konten ini. Dia kalau login, kalau seperti login ini, nah, dia nanti akan ke bawah secara otomatis. Kita buat username, maka dia tampilannya di bawah login. Seperti pada ini ya, ada namanya text view kalau nggak salah. Ini text view. Oh iya, namanya list view, ya. Oke, list view kita cari dulu. Nah, ini untuk linear layout ya. Linear layout itu dia ke bawah nih seperti ini. Nah, ini yang vertikal, kemudian ada yang horizontal juga. Kemudian container, recycle view, spinner. Nah, jadi seperti ini ya, atau recycle view namanya, atau spinner nih. Dia jadi akan membuat kontennya itu ke bawah. Nah, untuk masnya kan sudah buat tampilan kemarin login ya, login. Kemudian ada namanya ini kita buka dulu. Kemudian di layout ada namanya regis juga. Nah, regis. Masnya udah buat seperti ini ya, Mas ya? Halo? Halo. Nah, Masnya udah kurang lebih udah buat seperti ini ya? Regis, username, Layarnya password. nge-freeze, Pak. Layarnya nge-freeze. Layar siapa? Layarnya Bapak. Layar saya apa jaringan ininya ya? Ini Pak, sudah ke loading. Sudah ke loading screen record saya. Oh. Sudah Pak. Sudah berjalan ya? Sudah kelihatan jelas ya? Iya. Nah, mungkin Masnya kan udah buat seperti ini ya tampilannya ya, regis, kemudian ada username, ada password, ada confirm password. Gimana Mas? Iya, Mungkin udah seperti ini kan Mas buat ya. Kemudian Iya. ini kan ada 3 konten nih. Nah, di layout ini tuh kontennya. Dia konten itu berbasis XML. Jadi di sini ada 3 konten. Nah, ada konten login seperti ini, kemudian konten regis. Nah, kalau kita klik tombol regis, dia akan menampilkan register. Kemudian ada konten halaman utamanya. Nah, halaman utama ini masih kosong, masih berisikan teks welcome dan tombol logout. Nah, di sini akan coba saya jalanin terlebih dahulu ya, supaya gampang gitu menjelaskannya. Nah, nanti Masnya untuk ngejalanin ini, kalau saya kan punya namanya virtual device ya. Nih, kalau Masnya mungkin bisa dari handphonenya langsung. Nah, gimana kalau dari handphone? Di sini udah ada panduannya ya. Nanti tinggal Masnya lihat aja nih. Di sini tuh nah pengantar, dasar-dasar aplikasi, membuat aplikasi pertama. Nah, jalankan aplikasi Anda. Nah, di sini coba
kita klik. Nah, ini menjalankannya nih, menjalankan di perangkat sungguhan. Nah, artinya di handphone kita secara langsung gitu. Nah, ini hubungkan perangkat mesin pengembangan kabel USB. Nah, Anda mungkin perlu menginstal driver USB yang sesuai untuk perangkat Anda. Nah, ini jangan lupa, kan kemarin sudah kita install nih ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan proses debug USB-nya. Nah, di jendela opsi deliver pada setelan, nah ini kita klik sistem, kemudian tentang ponsel atau nomor build. Nah, opsi developernya itu diaktifin. Nah, kemudian proses debuggingnya akan menyala sendirinya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini ada namanya, kan kalau saya klik tadi ini ya. Ini saya klik, coba saya close dulu nih. Nah, ini saya klik, ini namanya device manager, saya klik aja. Nah, di sini emulator saya ada 2. Nah, jika saya tidak ingin menjalankan emulator, saya pingin nih jalannya di handphone saya langsung gitu. Nah, gimana? Kita bisa pilih physical juga bisa. Nah, ada namanya pair using wifi. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini ada barcode. Nah, di sini ada barcode ya. Nah, jadi persyaratannya itu Android kita itu sudah harus mencapai Android 11. Nah, nanti bisa dicek di masnya ini punya Android udah di tahap mana gitu. Nah, untuk kalau Android Studio dia menyarankan Android 11 nih. Plus device scan and QR code from your device. Nah, jadi ini developer optionnya itu dinyalakan seperti tadi. Kemudian wireless debugging. Nah, ini tidak perlu menggunakan kabel USB. Tidak perlu kita pakai kabel USB. Kemudian pair using QR code. Nah, kemudian tinggal di ini aja. Tinggal diambil QR code-nya. Nah, jadi seperti ini ya kalau mau aktifin di handphone kita secara langsung gitu. Nah, di sini karena saya sudah punya emulatornya, ini virtual. Nah, saya coba jalanin di virtualnya. Saya close dulu. Nah, ini di virtualnya nih. Nama dari virtual ada namanya My Emulator, kemudian ada namanya phone VD atau virtual device yang saya singkat ya. Nah, kemudian ini saya jalanin, saya run. Nah, ini mungkin runnya cukup agak lama ya. Jadi gimana kita mau ngecek apakah dia sudah berjalan atau belum? Nah, kita tinggal lihat nih, ada namanya build pada bagian bawah. Kita klik aja build. Nah, di sini kan lagi proses berjalan nih. Nah, kita tinggal nunggu aja dia berjalan. Nah, start Gradle Daemon. Nah, jadi Gradle ini ya penting ya untuk membuat aplikasinya ini berjalan. Ini selagi kita menunggu, kita bahas aja di dalam website Android developer tadi ya. Nah, ini kalau buat belajar nih bagus banget sih buat masnya ya. Nah, di sini tuh panduannya tuh memang untuk basic itu udah lengkap ya. Cuman untuk dari codingan dia cuman menampilkan Java-nya saja. Contoh kita lihat di aktivitas ini, kita kan belajar nih antar muka pengguna atau interface ya. Nah, ini kita klik aja. Kemudian kita buat tata letak. Nah, tata letak di sini ada, kalau di Android Studio itu namanya layout ya. Ini namanya tata letak. Ini ringkasan. Nah, ini menulis XML nih. Ada namanya text view dan button. Nah, ini kalau menggunakan linear layout. Nah, ini namanya linear layout nih.
Ini kalau kita menggunakan ini, dia secara otomatis tampilan itu mendatar ke bawah. Itu namanya linear layout. Tata letak, view, deklarasi UI, XML, runtime, sudah berjalan ya. Nah, di sini sudah berhasil, artinya sudah berjalan aplikasinya. Kita lihat aja di sini. Nah, ini namanya emulator. Kita klik. Itu device manager. Kita klik emulator. Nah, ini dia. Nah, jadi seperti ini ya. Dari aplikasi yang sudah kita jalanin. Nah, sorry. Nah, ini coba saya jalanin. Saya klik di sini contohnya, saya buat di sini username-nya belajar, coba saya buat ya. Belajar. Nah, kemudian passwordnya saya pingin 1 2 3 4. Seperti ini. Kemudian coba saya login. Ini kita perbesar dulu ya supaya jelas. Nah, kemudian saya login. Nah, masuk gagal. Kenapa? Karena kita belum melakukan namanya registrasi. Nah, kalau kita login, dia tidak akan berhasil login dari aplikasinya. Nah, gimana? Kita pilih di opsi ini namanya registrasi. Nah, di sini register ya. Nah, silahkan masukkan nama yang kita inginkan. Nah, contoh di sini kan saya pingin buat namanya belajar. Atau saya buat di sini Android aja, Android. Nah, saya pingin passwordnya 1111. Nah, ini saya close. Nah, ini confirm password. Nah, artinya harus sesuai dengan password yang ada di atas. Nah, 1111, 4 kali satunya ya. Kemudian kita buat di sini namanya register. Nah, jangan pilih login ya, nanti akan muncul ke halaman login lagi. Kita buat sini register. Nah, daftar berhasil di sini, daftar berhasil. Oke, kita coba ke login. Nah, di sini tadi kan saya daftarin namanya belajar. Nah, kemudian passwordnya satunya 4 kali. Seperti ini ya. Kemudian di sini saya login. Nah, belajar. Masuk gagal ya. Coba saya ulang regis lagi. Belajar. 1 2 3 4. Daftar berhasil. Belajar. Nah, berhasil masuk ya. Nah, jadi konten utama kita itu masih belum ada apa-apa, masih sebatas teks welcome gitu. Sama tombol logout. Nah, kita ingin mengisi konten yang ada di sini. Gimana kita ngisinya ya itu terserah kita. Kita mau ngisi apa, mau ngisi contoh aplikasi apa yang seperti kita inginkan. Nah, di sini bisa kita letakkan. Nah, sesuai dengan desain atau dari ini ya, dari codingan juga bisa. Nah, di sini itu layoutnya nih, layout ada namanya activity main. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita mau ngisi konten, contohnya mau masukin gambar, image view, terserah mau masukin apa aja kontennya yang ada di halaman utama ini. Nah, di sini Android saya kan udah kosong nih. Nah, kalau di sini saya pencet tombol logout, dia akan kembali ke menu login. Sorry, mati. Nah, kalau saya pencet tombol logout, dia akan kembali ke menu login. Logout. Nah, berhasil keluar. Nah, kembali ke halaman login. Nah,
sudah seperti ini, itu user interface-nya sudah bagus ya, artinya responsif dari navigasi kita ini sudah bagus. Tinggal apa? Tinggal kontennya. Nah, kita belum ada isi konten apa-apa di situ. Nah, untuk mempelajari kontennya itu terserah kita mau masukin apa di sini ya, asalkan jangan ngasal. Nah, di sini di activity main jangan salah, jangan di activity login atau regis. Namanya activity main. Nah, di sini kita isi saja kontennya, terserah terserah kita masing secara pribadi ya. Nah, ini saya close dulu. Oke, sudah saya close. Kemudian, nah kita akan mempelajari yang namanya kalkulator ya. Saya bisa ikutin nih, kita close saja projectnya. Sebentar dulu ya, kita lihat. Sudah, kita close saja ini projectnya, kita close project. Nah, di sini kita buat close project. Nah, do you want terminate close up? Nah, terminate saja. Jika sudah di close, kita buat project baru ya. Sebentar, mau saya lagi ada bermasalah, sebentar ya. Oke. Nah, kemudian kita buat project baru saja. New project. Mau saya nih lagi bermasalah, kayaknya habis baterai. Nah, kita buat new project. Nah, di sini kita buat empty activity. Next. Nah, di sini untuk namanya kita buat aja project kalkulator. Oke. Nah, kemudian kita klik finish saja. Finish. Oke, kita tunggu dulu. Selagi kita nunggu, kita buka aja ini websitenya untuk mempelajari lebih dalam lagi ya. Nah, ada namanya ID. Nah, ini ID ini selalu menghubungkan dari nanti ada namanya kelas Java ya, ada Java dan XML. Nah, ID ini itu menghubungkan di dalam kelas Java-nya. Nah, ini contoh di dalam XML-nya nih ada namanya Android ID. Nah, ID contohnya my button. Nah, ini my button ini itu ID-nya, ID yang kita tampilkan nanti di Java. Nah, ini mendefinisikan tampilan widget dalam tata letak dan memberikan ID-nya. Nah, ini ID-nya, ini dia kelasnya kelas button ya. Nah, ini posisi tata letak, ukuran pengisi dan margin. Kemudian tata letak umum. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya, ada namanya linear, ada namanya relatif, dan ada namanya constraint biasanya. Nah, ini tuh tampilan web di sini dibuatnya. Tampilan daftar, tampilan peta.
Nah, di sini kalau kita buat, coba kita klik dulu ya tata letak linear. Nah, tadi kan saya bilang kalau linear itu kan mendatar ke bawah ya. Nah, di sini dia ada poin namanya vertikal dan ada namanya horizontal. Nah, kalau vertikal dia seperti ini ke samping. Nah, jadi kalau horizontal dia akan ke bawah. Vertikal maupun horizontal ini bisa menetapkan arah tata letak dengan atribut. Nah, ini di sini semua turunan layout akan ditumpukkan menjadi satu sama lain hingga daftar vertikal hanya akan memiliki satu turunan per basis. Nah, ini linear layout ya. Linear layout akan ditumpukkan satu lain daftar vertikal hanya akan memiliki turunan per baris. Nah, kalau vertikal dan turunan ke baris berapapun lebarnya. Nah, kalau lebarnya itu ada namanya content wrap dan ada namanya ada namanya wrap content dan ada namanya match parent. Jadi kalau match parent mungkin hanya sebatas setengahnya, setengah dari ini ya, dari tampilan yang ada di Androidnya itu setengahnya. Kalau sedangkan wrap konten itu dia memenuhi konten, artinya full. Nah, ini bobot tata letak, linear layout, bobot tata letak. Nah, jadi linear layout ini kurang lebih ini seperti ini nih kalau vertikal ya. Artinya dia tuh mendatar ke bawah nih. Seperti ini teks, teks, teks. Nah, ada jadi ada 3 teks dia mendatar ke bawah. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini kalau kita salin, kemudian kita jalanin di Android kita, maka tampilnya seperti ini kurang lebih. Jadi ini kita salin aja, biar nggak penasaran kita jalanin di dalam sini ya. Ini mungkin masih agak loading ya prosesnya. Kita tunggu aja dulu. Dia proses Gradle-nya masih loading ya. Nah, ini udah kebuat. Kemudian sudah berhasil proses gradingnya. Nah, kita masuk ke layoutnya, activity main. Nah, kita ingin lihat di sini kalau untuk navigasinya dia di sini sudah secara default dia sudah menggunakan constraint layout. Nah, constraint layout dia sudah menggunakan constraint layout. Nah, kita ingin buat dia linear layout. Nah, gimana caranya? Bisa kita buat di dalam konten ini itu linear layout seperti ini ya, layout. Nah, kemudian kita mau buat linear layout. Nah, ini kita masukin di sini. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Nah, kita pingin dia itu nih vertikal bukan horizontal ya. Ini kita close saja, kita pingin buat dia vertikal. Ya, vertikal. Kita tarik ke bawah untuk memenuhi layar. Ini ada yang salah. Constraint layout. Nah, jadi constraint layoutnya ini harus dihilangkan dulu. Sebenarnya bisa ya. Linear layout ini kita hilangin aja.
layout. Ini weight it-nya ini coba kalau kita buat di coding bisa. Nah, untuk membuat masnya lebih mudah paham, kita buat di desainnya saja. Kita close dulu. Nah, kita masuk ke desainnya. Nah, linear layout. Nah, ini linear layout, layout width, layout height. Ini coba kita ganti ke match wrap content. Nah, wrap content. Kemudian ininya juga wrap content. Kalau web content terlalu ini ya. Nah, dia akan merapat ke ujung atas. Kalau kita buat match parent, kemudian di panjangnya juga match parent. Nah, jadi dia kalau match parent berarti memenuhi layar ya, sedangkan kalau wrap content, yang tadi saya agak salah ngejelasin ya. Kalau match parent dia itu memenuhi layar, sedangkan wrap content dia hanya sebatas seperti ini ya. Kalau teks ini teks, nah nih kalau text view saya ambil ke sini. Nah, ini itu panjangnya itu match parent, sedangkan wrap content dia itu menyesuaikan di konten yang ada di sini. Nah, ini kalau saya buat wrap content, dia akan menyesuaikan dari teks yang kita ambil. Contoh saya buat di sini wrap content. Wrap content. Nah, jadi teks yang kita ambil itu sebenarnya hanya sebatas ini panjangnya. Nah, kemudian kalau saya ingin buat match parent, dia akan memenuhi layar. Nah, ini kan layout width, artinya lebarnya. Nah, saya ingin lebarnya ini memenuhi layar, artinya lebarnya ini ke sini. Nah, maka saya buat match parent. Nah, match parent seperti ini ya. Saya buat kemudian height-nya wrap content. Di sini height-nya sebenarnya bisa kita ubah ya. Contoh saya buat sini 18 dp. 18 dp saya enter. Nah, seperti tidak ada perubahan ya, seperti biasa. Saya pingin buat dia besar, coba saya 30 dp. Nah, agak sedikit besar ya, coba saya pingin dia 80 dp biar terlihat perbedaannya. Nah, jadi lumayan besar ya. Ini kita normalkan kembali, coba wrap content. Jadi seperti ini ya. Ini yang dinamakan dengan linear layout. Nah, jadi setiap konten yang ada di sini nih, coba kita masukin button. Nah, ini button. Kalau kita masukin sini, secara otomatis akan berada di bawah konten yang kita masukin text view ya. Ini text view, kemudian ada button. Nah, komponen tree ini itu tuh menjelaskan kita komponen apa aja yang kita masukkan di dalam navigasi kita atau di dalam konten kita. Nah, kemudian buttonnya ini kenapa berada di tengah, sedangkan saya pingin coba buttonnya ada di ujung sini. Tampilannya biar lebih ini ya, biar lebih rapi. Kita coba buat tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi ini tampilan yang ada nanti di handphone kita. Ada namanya aplikasi kalkulator. Kemudian ada namanya text view, ada namanya button. Kan saya pingin buttonnya berada di ini ya,
di mana, di samping kiri ya. Kita coba ini, saya lupa apa ininya ya, apa teksnya, makanya saya coba lihat kodenya dulu. Button di sini tidak ada karena dia wrap content. Oke, kalau nggak salah itu ada namanya text alignment. Text, nah ini dia, ada namanya text alignment. Nah, di sini coba saya klik, ada namanya text end, view end, kemudian view star, text star. Nah, text star, nah dia akan berada di samping kiri. Nah, jadi seperti ini ya, kurang lebih. Nah, kita sini sudah belajar namanya linear layout. Kalau kita masukin lagi, ini ada namanya plain text. Nah, kita masukin di sini. Nah, dia akan berada di bawah teks. Nah, jadi kita itu nggak bisa ngebuat di sampingnya. Nah, percuma kalau kita kecilin, dia nggak akan bisa kita buat di samping. Ini dia kekurangan dari linear layout. Nah, coba ya, ini kita pengen buat teksnya di samping. Nah, setahu saya ini nggak bisa, cuman kita coba dulu. Oke, ini kita close. Kemudian, nah ini karena panjangnya match parent atau memenuhi layar, coba kita ganti panjangnya itu sekitar 40 dp. Terlalu kecil, kita buat 250 dp. Nah, seperti ini ya. Berarti ada sisa sekitar, nah ini kan ada sisa nih, atau saya buat 200 ya, biar pas di tengah, saya buat 200 dp. Nah, jadi kan ada sisa setengah lagi nih, saya pingin buat coba di sini. Nah, ini saya buat plain text nih. Kalau saya buat di sini nggak bisa, dia akan langsung otomatis ke bawah. Nih, saya pindahin lagi, nah nggak bisa. Dia akan otomatis di bawah, saya pingin buat ke samping, nah itu nggak bisa. Itu kita harus membuat namanya constraint layout. Nah, jadi kita matiin linear layoutnya. Ini linear layoutnya kita matiin ya, nah kita tutup dia di sini. Aduh, sorry ini agak ini. Nah, ini kita pindahin. Nah, ini coba kita pindahin dia ke sini. Nah, jika sudah seperti ini, artinya di bawah ini, nah ini tuh udah masuk, udah dinamakan linear layout. Nah, kita pingin buat di sini di konten di bawah linear layout. Nah, coba kita buat sini button ya, button. Nah, kita buat di sini button. Kemudian saya pingin buat di sampingnya. Nah, seperti ini, itu bisa ya. Itu kita karena menggunakan constraint layout. Nah, kalau constraint layout dia harus diatur marginnya, jangan lupa. Nah, sedangkan kalau relative layout dia tidak perlu diatur marginnya. Nah, cara constraint layout kita harus ngatur marginnya. Nyanyi mungkin kan masnya di tombol kemarin, tombol di desain login dan ada regis, itu masnya asal ngeletak teks sama button di konten ini. Nah, kalau masnya jalanin, dia akan error. Nah, contoh nih, coba saya jalanin ya. Saya buat button di sini aja nih. Nah, saya buat 3. Kemudian saya ingin masukin gambar. Nah, ini kan saya belum punya gambar nih, jadi saya mengambil gambar yang ada di
ini ya di datanya ini secara default atau secara otomatis. Ini ada di drawable nih. Nih, coba saya ambil. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada namanya drawable. Nah, kalau masnya pingin buat gambar, itu bisa buat di drawable. Nah, di drawable atau di minimap. Nah, minimap ini tadi namanya bisa pas pasar bisa aja konten. Nah, pokoknya nanti masnya itu kalau mau upload gambar itu tinggal cari di folder nih, saya contohin coba ya. Saya pingin ambil gambar di sini. Ada beberapa gambar, coba saya ambil di sini. Nah, coba sini saya pingin ambil gambar apa aja sih. Bentar ya, saya cari dulu gambarnya. Ini aja deh, nggak apa-apa. Nah, ini tinggal saya copy. Agak lama prosesnya ya. Nah, ini ya, tinggal saya copy, saya buat filenya itu di sini di drawable. Jadi klik drawable, klik kanan, tinggal paste saja. Paste. Nah, ini ada drawable 24 juga. Saya paste di drawable saja. Download, namanya coba saya buat S1 coba. Oke. Nah, jadi di sini sudah masuk ya gambarnya ya. Nah, ini saya pingin masukin, tinggal diarahin. Gak bisa ya, kita harus masuk ke image button coba. Nah, ini kita input image button. Nah, kemudian nah ini ada namanya drawable. Nah, di sini sudah masuk ya aplikasi gambar yang kita input tadi, namanya T1 sesuai dengan ini T1 ya di drawable. Ini kita klik aja, kemudian kita oke. Nah, dia akan masuk ke sini. Nah, kita tinggal kecilin. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya kurang lebih ya. Nah, ini saya pingin jalanin aplikasinya. Coba ini saya jalani, ini saya simulatornya. Simulatornya saya close dulu. Close simulator. Oke, tidak pada jalan. Kemudian seperti ini kan
Ini di atas ini ada linear layout ya, jangan lupa. Ini tuh nggak bisa buat konten yang ada di sampingnya. Nah, di sini saya buat seperti ini. Nah, di sini kan belum saya atur nih constraint layoutnya. Nah, dia akan ini teks ini kurang lebih kalau tidak di bawah ini dia menyamping, dia akan ketutup sama linear layout. Karena apa? Karena kita belum ngatur constraint layoutnya. Nah, ini coba saya jalanin. Coba saya jalanin ya. Saya running aja. Oke, kita lihat di build-nya. Nah, di sini sedang lagi proses running. Oke, selagi menunggu kita lihat modul kita dulu. Nah, kita buka modul. Itu ya, lumayan ini ya, lumayan nge-lag dia kalau ngejalanin aplikasinya, makanya berat banget dia kalau di PC kita ngejalaninnya ya. Akan lebih ringan tuh kalau di handphone handphone pribadi kita untuk ngejalaninnya. Nah, di sini bisa kelihatan tuh. Nah, saya klik ini aja tuh jaringannya, jadi proses ininya kemakan oleh Android Studio ini ya. Tuh, proses runningnya cukup lama. Nah, ini tadi ada namanya tata letak linear. Nah, ini jadi linear itu ke bawah dia inputannya. Seperti ini ya linear ya. Jadi kita udah masukin beberapa konten, udah lumayan banyak tadi ya kontennya. Nah, kita lihat dia berjalan seperti apa. Coba kita lihat aja nanti hasilnya. Kemudian ada namanya ini tata letak linear, ada namanya tata tampilan adaptor. Nah, oke, sudah berjalan ya. Salah satu did not success, the application could not be installed. Artinya di sini ada gagal ya, intermediate aplikasi bug APK. Nah, ini karena ada beberapa file yang error nih, artinya dia nggak bisa dijalanin. Kita lihat dia errornya di mana. Nah, ini coba kita hapus aja ya. Kita hapus. Ini linear layout. Linear layout coba kita penuhin ya. Artinya di sini match parent. Artinya agak error kalau kita buat dia di konten. Edit text. Edit text. Kita masukin lagi.
di sini teksnya sama ya, makanya dia mungkin agak error. Oh, coba saya buat number. Teks artinya kemudian ini 6. Lagi ini dulu coba saya jalanin ya biar kita lihat apakah nah, udah seperti ini. Coba kita jalanin ya apakah linear layoutnya ini berjalan sesuai ya, berada di constant layout. Oke, kita lihat angle-nya apakah dia lagi berjalan. Oke, sudah berjalan nih ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita tunggu dia masuk ke aplikasinya. Aplikasinya ini namanya tadi kalkulator ya. Kalkulator. Android namanya kalkulator. Kalkulator. Oke, kita tunggu dulu dia akan berjalan. Sudah berjalan, cuma prosesnya masih agak lama. Nah, jadi seperti ini. Sudah berjalan ya. Jadi kalau linear layout dia akan membuat ininya itu berada di bawah seperti ini, artinya nggak bisa ke samping kita buat ya. Nah, kurang lebih seperti ini kita close dulu coba. Nah, kita pingin buat di ini, kita naikin coba ya. Kita naikin. Oke, coba kita buat buttonnya, kemudian di sini ada error. Nah, linearnya kena juga. Kita hapus. Kita hapus. Linearnya kena juga. Error. Jadi kalau ada peringatan tanda merah gini, itu harus kita tahu di mana tata letak salahnya. Enter aja.
ini karena orientalnya vertikal. Sebenarnya kalau kita pingin buat di samping itu bisa. Nah, kita harus buat namanya horizontal. Ini namanya horizontal. Nah, dia jadinya ke samping. Jadi yang ada di button-button ini secara otomatis dia akan kehapus. Nah, coba kita buat di sini button. Nah, dia akan kehapus ke samping ini ya. Karena ada text view-nya jadi kehapus dia ke samping. Kita kontrol Z dulu. Kita ubah text view-nya, coba jangan memenuhi layar. Kita buat di sini 50, coba 50 gitu. Nah, buttonnya akan kepanggil. Jadi kalau di sampingnya itu jangan sampai kita buat match parent, dia akan memenuhi layarnya. Nah, jadi sebatas ini 50. Kita buat coba lebih dari 50 ya. Kita buat 100 dp. Waduh, sorry, ini kita buat linear layout, seharusnya tombol button. Nah, ini seharusnya tombol button. Di sini kita buat 100 dp. Ini harus diperhatikan ya, di atasnya ini tuh ada namanya title-nya. Nah, jadi harus diperhatikan jangan sampai kita salah. Nah, ini seperti ini tuh. Nah, jadi seperti ini ada di sini. Nah, itu harus kita perhatikan. Ini kita buat juga 50. Oke. Ini ya. Ada 4 button di sini. Nah, jadi untuk linear layout sendiri itu ada namanya vertikal dan ada namanya horizontal. Horizontal ke samping dan vertikal itu vertikal ke bawah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini masih agak berat ininya aplikasinya. Kita close aja ini. Kontennya semuanya kita hapus ya. Kita hapus. Kalau ini defaultnya itu content layout. Nah, content layout ini kan udah permanen ya, nggak bisa dihapus. Nah, kalau kita pengen hapusnya itu sebenarnya bisa, tapi kita harus menghapus file XML-nya. Nih, activity main XML-nya. Kemudian kita buat lagi activity main XML-nya. Ada namanya format linear layout. Nah, jadi itu kalau mau menghapusnya. Nah, di sini kita akan belajar kalkulator. Nah, gimana caranya? Kita langsung masuk ke modulnya. Nah, masnya pelan-pelan ya, bisa ngikutin. Kita buat tata letaknya dulu. Tata letaknya kalkulator. Nah, nih tata letaknya kurang lebih seperti ini ya. Bilangan 1, bilangan 2 itu menggunakan text view. Ini bilangan 1, bilangan 2 nih nama objeknya, kemudian ada teks, ada ID. Nah, keterangan itu ininya ya. Dari tulisannya yang ada di sini nih. Itu namanya keterangan. Nah, kita buat objeknya itu ada 2 text view. Nah, di text view ini
Kita coba buat ini, kita buat constraint layout aja ya, constraint layout. Oh iya, tadi kan saya belum contohin ya kalau constraint layout. Nah, ini saya akan contohin coba. Ini kan constraint layout nih. Artinya kan saya bisa buat dia di sini di mana saja nih. Nah, di sini. Kemudian saya bikin dia di sini. Nah, ini tanda-tanda merah nih. Ini kalau saya jalanin mungkin agak error ya. Ini saya hapus dulu coba. Saya hapus, coba saya masukin teks view. Kemudian teks view-nya di sini. Nah, dia kan ada tanda merah nih. Nah, jadi bakalan error nanti. Kenapa error? Karena kita belum membuat constraint-nya atau kita belum membuat widget constraint. Nah, ini widget constraint namanya. Itu harus dibuat. Contoh kan ini tadi ada namanya, kita akan buat seperti ini aja ya. Ada namanya bilangan 1, bilangan 2. Kemudian ini itu ada namanya edit text. Nah, kemudian di sini ada namanya tombolnya, nih tombolnya nih. Nanti kita masukin simbol. Kemudian ada namanya hasil. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya. Kita coba buat dia terlihat seperti ini. Oke, ini kita masuk, ada objeknya itu ada text view 2, kemudian ada number. Number ini edit text ya. Di sini tuh edit text. Kemudian ada namanya button. Buttonnya tuh ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ada text view lagi. Nah, text view-nya ada 2, 1, 2. Oke, kita buat saja. Jadi ada totalnya itu ada 4 text view, kemudian ada 2 edit text, ada 4 button. Nah, kita buat saja. Di sini text view-nya tadi ada 2 pertamanya ya. Di sini bilangan 1 text view di sini lah. Buat bilangan 1. Kemudian kita buat di bawahnya bilangan 2. Nah, ini kita buat bilangan 2. Oke, sudah seperti ini, kurang terlihat ya. Kita besarin bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian di sampingnya ini ada namanya edit text nih atau plain text. Ini kita masukin saja sejajar ya. Lumayan besar ini. Ini dia huruf konten. Ini harus dibesarin. Kita buat, kalau ingat ya, web content itu udah sesuai format yang ada di dalam palette-nya ini. Nah, itu namanya web content. Jadi kalau mau kita besarin nih hacknya, coba kita buat dia 20 dp. Tidak terlalu terlihat ya, kita buat coba 50 dp. Nah, ini agak terlalu ini ya, besar. Nggak apa-apa, kita buat wrap konten aja. Cuman teksnya namanya di sini text size. Nah, ini text size. Kita pengen besar ya, 20. Nah, ini 20 sudah menyesuaikan kayaknya. Di sini
terlalu besar ya, kita buat height-nya ini 20 saja. Kita buat ininya 20, height-nya 20 dp. Terlalu kecil height-nya. Kalau kita buat 40 dp, tadi SP ya, 20 SP coba. Height-nya sama saja, kita buat 80 dp. Kalau besar kita buat 40 dp. Lepas ya, 40 dp. Ini kita kosongin aja namanya. Name. Kosong saja. Kosong. Ininya tadi seperti tadi ya. Kita buat dia agak besar, artinya text view di sini kita buat text size. Nah, kita buat masih bisa diikutin ya, kalau pelan-pelan juga. Text size di sini 20 SP. Kurang lebih ini sepertinya bilangan 1 dan ada bilangan 2. Ini tinggal kita copy aja, Ctrl C ya. Kemudian kita paste, Ctrl V. Kemudian kita pindahin. Seperti ini. Terus kita masuk ke dalam ada namanya button ya. Tadi ada button. Nah, sini tadi ada 4 button. Lagi kecil lagi. Atau biar lebih pasnya tuh kita ikutin aja nih, tinggal Ctrl C, Ctrl V ya, pas udah copy paste. Jadi ini teksnya kita hapus. Nah, ini button kita ubah tadi gambar tambah. Nah, ini kemudian ini kita ubah tanda kurang. Ini ya. Sorry. Nah, ini. Kemudian di sini ada namanya kali. Dan ada namanya pembagian atau kita buat persen aja coba ya. Oke, nah sudah seperti ini. Kemudian tadi ada namanya nah, ada namanya hasil. Nah, ini text view dan text view juga. Ini kita nah, ada namanya text view dan namanya text view lagi ya. Jadi ada 2 text view. Ada namanya hasil. Nah, ini namanya hasil. Oke. Kemudian di sampingnya text view juga.
terlalu kecil, kita buat 20 ya, sesuai sama ini 20. Jadi di sini tadi ada namanya text size. Nah, pingin dia, nah sudah 20. Ini kita copy aja, kita copy ke paste. Nah, dibuat di sampingnya itu, ini namanya 0. Nah, ini teksnya kita buat tadi 0. Sorry, 0. Oke, udah sama tampilannya. Nah, ini itu kan error semua nih. Kenapa error? Nah, ini yang dinamakan constraint layout, karena kita belum atur constraint-nya atau margin-nya, belum kita atur. Nah, ini kalau saya jalanin, ini contoh, coba saya jalanin ya. Ini tinggal run up aja. Oke, kita lihat ya di build-nya. Nah, ini ya. Bagaimana? Apakah dia kebaca atau tidak? Kita lihat aja hasilnya. Nah, jika kalau tidak kebaca, otomatis kita harus merubah dahulu. Nah, jika kalau sudah terbaca, maka masnya mungkin bisa lihat tampilannya seperti apa ya. Karena ini error, kita coba aja dulu ya, dia kebaca atau tidak. Nah, ini tuh kalkulatornya tuh nggak bisa, kita belum jadi apa-apa ya. Artinya kalau kita jalanin, itu nggak ada tambahnya, nggak ada pengurangannya. Itu belum ada. Sepertinya sudah jalan ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih itu. Dia kontennya ini kan kita buat konten seperti ini ya. Nah, karena constraint layout kita belum atur marginnya, dia akan merapat semuanya ke sudut kiri. Nah, gimana caranya untuk membuat constraint layoutnya ini itu apa yang ada di handphone kita itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, itu caranya kita atur marginnya atau atur constraintnya. Nah, ini tinggal kita atur aja ke atas dan ini ke samping. Nah, turunnya ini, nah, kita atur aja dulu ini. Oke, udah seperti ini. Nah, baru kita letak dia di sini. Kemudian ini juga begitu ya. Sorry, bilangannya kepencet. Kita atur juga, kita atur dia memenuhi, sesuai memenuhi layar ya. Jadi ini namanya responsif juga, supaya tampilannya itu jelas ada di mana. Semuanya seperti itu ya. Kurang ke sini. Kemudian ini kita atur juga. Harusnya di awal ya, cuman kan buat ngejelasin masnya supaya lebih jelas ya. Jadi saya salahin dulu supaya lebih paham masnya gimana titik letaknya kalau dia tidak kita atur marginnya. Kita atur dia memenuhi layar supaya dia jelas letaknya itu. Nah, jadi kalau dia jelas seperti ini kan
namanya atribut di sini ya. Ini kita close dulu aja. Namanya atribut. Nah, ini kalau kita klik, nah, sini dia nih constant layout. Nah, jadi seperti ini. Ini kita atur. Oke, sorry, tambah tadi ya. Ini agak ini sudah seperti ini. Kenapa di sini? Lumayan ini ya, lumayan lama prosesnya, jadi harus sabar. Atau kita harusnya sih di awal ya membuat kayak begini biar enggak prosesnya mengulang. Satu-satu harus kita pindahin untuk menuju layar. Kemudian ini masnya juga bisa ya dipraktekin, jangan lupa. Nah, ini kalau pingin masnya bikin constraint layout. Ini ada seperti ini, kurang rapat. Nah, udah seperti ini, coba kita jalanin. Oke. Tadi kan aplikasinya tuh di sini ya. Di sini dia itu merapat semuanya ke ujung kiri. Nah, kita pingin dia buat seperti ini. Nah, ini coba kita jalanin. Kita run. Kita lihat build-nya dulu. Oke, dia lagi proses ya, proses menjalankan. Nah, sudah berhasil ya. Kurang lebih itu seperti ini. Oke. Sekarang kita mau dia ini nggak kelihatan ya ini ya. Kita perbesar ini. Oh, kelihatan. Nah, sekarang kita mau dia kalau kita input datanya. Ini coba kita input coba ya 30. Di saya pingin ditambah coba 40. Jadi saya buat klik tombol ditambah. Nah, saya klik tombol ditambah tuh nggak ada terjadi perubahan apa-apa. Nah, seharusnya dia akan muncul di hasilnya ini 70. Nah, itu gimana caranya? Kita langsung masuk ke kelasnya langsung. Di sini masih ada error ya, tapi ini gak apa-apa, biarin saja. Jadi set list item layer capture apa?
apa-apa, kita biarin selama prosesnya itu tidak error, artinya tetap berjalan dari aplikasinya. Kita coba dia supaya bisa diinput. Nah, ini kita hapus dulu, nah supaya dia bisa diinput, coba kita jalanin, ada namanya codingan di kelas, nah ini jangan lupa ya ID-nya. Nah ID-nya ini kita buat aja ID-nya, ini ada number text view. Coba kita edit teksnya, ini bisa dimasukin number ya. Nah ini ada number namanya. Ini coba kita close saja edit teksnya, kita masukin number. Coba kita masukin sini number. Apa kita rapatin aja, mungkin bisa ya sama konten yang ada di sini. Oke, terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Apa seperti ini. Ini kita ini aja, kita copy, kemudian kita paste. Ini kita pindahin. Jika sudah seperti ini, atribut dulu ya. Harusnya buat konten. Buat konten. Sudah. Aduh. Nah, jika sudah, gimana caranya untuk kita buat ininya ya, ID-nya jangan lupa. Ini tinggal klik ini, close dulu. Kita buat ID-nya itu di desain, kemudian atribut. Nah, ini ID-nya. Di sini tadi kan sudah dijelasin ya pada modul kita. Ini kita ikutin aja. ID-nya ada namanya text view 1, text view 2 di bagian text view. Oke, kita lanjut. Ini ID-nya di text view 1 dan text view 2. 1, kita enter. Reflektor. Kemudian ini text view-nya text view 2. Oke. Reflektor. Coba kalau saya lihat dulu ya, reflektor itu dia berpengaruh dengan apa? Oke, udah benar ya text view-nya. Kemudian tadi ada namanya number itu ID-nya. Nah, ini edit text 1 dan edit text 2.
Kita buat di sini edit text 1 dan edit text 2. Oke, jika sudah, kita masuk ke buttonnya. Ini ada 4 button ya. Kita buat di sini, nah ID-nya itu ada button tambah, kurang, kali, baginya. Kemudian text view 3 dan text view 4. Button tambah, kurang, kali, harusnya bagi. Nah, di sini ada tambah, button, huruf besar kecilnya tuh diperhatikan lagi ya. Ini huruf besarnya tambah, kurang, kali, kurang. Oke. Ini button tambah, kemudian di sini kurang, nah sini buttonnya kurang, refactor, kemudian kali. Ini jangan sampai salah ya, huruf kecil huruf besarnya harus diperhatikan juga supaya nanti kita proses runningnya tuh enggak berantakan. Bagi Oke, kemudian di sini tuh ada text view 3 dan 4 kalau nggak salah tadi ya. Text view 3 vektor, kemudian text view 4. Nah, jika sudah, sudah seperti ini ya, text view 3 dan text view 4, kemudian buttonnya juga sudah. Nah ini codingannya nggak perlu saya jelasin ya, mungkin agak sulit juga untuk masnya pahami. Ini tinggal kita copy saja, nanti modulnya akan saya kirim ya. Ini tinggal kita copy saja, copy dari sini, atau dari sini juga bisa ya. Kita tinggal lihat saja apakah itunya cocok. Karena di sini tuh paycheck-nya itu kalkulator, sedangkan kita itu pakai huruf C bukan pakai huruf K aplikasi kita. Nah, jadi jangan asal sembarangan ini ya, sembarangan copy paste, karena dia akan error kalau dijalanin. Kalau kita copy paste-nya nggak tahu, nah dia akan error. Nah, di sini impornya mungkin nggak usah saya iniin ya, saya copy, saya pingin ininya saja. Nah, dari override mungkin override seperti ini, public class. Yang dari public class saja ya, mungkin di sini saya copy. Nah, sampai sini. Kemudian kita jalanin dari public class, dari sini paste, agak ngelek. Sudah seperti ini. Nah, ini ada beberapa nih merah-merah nih error nih. Nah, ini tinggal kita alt enter. Oke, button juga alt enter. Oke, kemudian ini alt enter, view-nya alt enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat apakah masih ada yang merah.
Sekiranya udah nggak ada lagi ya. Kemudian jika sudah berhasil, nah ini ada namanya BTN tambah, BTN kurang, BTN kali, BTN seperti ini. Hasil ET. Nah ini seharusnya edit text 1. Nah ini ya edit text 1 ada namanya di activity main. Edit text 2 TV ASUS di text view dan text view 4. Jadi ID-nya tadi itu kita panggil di kelas Java ini. Nah, kita kan text view-nya ada 4 tuh. Nah, jadi sini sampai 4. Ada 2, ada 3 dan ada 4. Nah, ini tadi untuk yang pertama ya. Yang pertama tadi ini activity main et1 edit text. Edit text 1. Nah, nih edit text 1. Edit text 1 itu ID yang di sini edit text. Nah, jadi kan karena kita pingin isi di sini ya kan, dia harus kita panggil dia di sini di kelas Java-nya. Nah, jadi edit text 1. Kemudian ada namanya et2 untuk memanggil kelasnya edit text atau edit text. Kemudian ini ID-nya kita buat edit text 2. Nah, edit text 2 itu di sini. Nah, di sini itu namanya edit text 2. Oke, kemudian ada namanya hasil. Nah, hasil ini itu kan di ini ya text view. Kalau nggak salah ya text view 4. Nah, di text view 4 itu ada hasil yang pingin kita input nih di sini. Nah, ini namanya text view 4 ID-nya. Nah, jadi harus sesuai ya, nggak boleh asal gitu kita panggilnya. Kemudian ada namanya BTN tambah. Nah, BTN tambah ini kalau kita klik, dia secara otomatis dia akan bertambah. Nah, ID-nya itu tambah nih, ID-nya tambah. Kemudian BTN kurang, kalau kita klik tombol kurang, dia akan kurang, BTN kurang ID-nya. Begitu juga dengan kali, BTN kali, kemudian BTN bagi, ID-nya BTN bagi. Nah, jika sudah kita masuk. Nah, ini di sini tuh saya cuman bikin kelasnya tambah ya. Kalau kurang mungkin nanti masih bisa tambah-tambahin ya ininya Mas. Cuman tetap ikutin codingannya ya. Nanti mungkin bisa buat tugas gimana cara kurangnya gitu. Ini BTN tambah nih. Nah, nanti mungkin di sini di sininya ya. Di sini tuh ada namanya tunggu, ini tuh dari mana dia? Buka kurung. Mau dari sini. Nah, jadi itu di sini nanti ada namanya BTN kurang gitu. BTN kurang. Nah, ini BTN kurang. Jadi buat seperti ini juga, cuman tandanya itu dia kurang. Nah, ini kan tandanya tambah nih, bilangan 1, bilangan 2 tuh tambah. Jadi tinggal buat aja kurang, dan kali juga seperti itu, kemudian bagi juga seperti itu. Nah, di sini karena untuk contoh, makanya saya buat 1 saja dulu. Nah, jadi seperti ini, hapus. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian kan ini tambah nih. Nah, ini kemudian ada view, ada bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, bilangan 1, bilangan 2, kemudian hasil. Nah, ini ketiga data ini itu masuk namanya double. Nah, double ini yaitu variabel yang ingin kita input nilainya. Nah, jadi yang kita input nilainya itu ada di bilangan 1, bilangan 2, serta hasilnya. Nah, gimana mengetahuinya? Coba kita lihat di sini. Nah, ini kan ada bilangan 1 nih, ingin kita input nilainya, dan bilangan 2 dan hasilnya. Jadi ada 3 variabel ya. Ada 3 komponen yang kita ingin input ininya.
variabel dari penjumlahannya. Oke. Nah, jadi ada 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian bilangan 1 double-nya itu ada di edit text 1 atau ET1 dan ET2. Nah, dan edit text 2. Nah, hasilnya itu ditambah nih, karena ini button tambah, jadi dia secara otomatis ditambah. Nih, tinggal kita masukin tanda tambah. Jadi bilangan 1 dan bilangan 2 itu ditambah. Kemudian string hasil, string value-nya hasil, TV hasil. Nah, jika sudah seperti ini, maka tinggal kita jalanin coba. Oke, kita jalanin aplikasinya. Kita lihat di sini, jangan lupa dicek ya. Nah, di sini lagi proses jalan atau proses debugging dari aplikasi kalkulatornya. Kita tunggu saja. Oke, jika sudah finish nggak apa-apa, kita terminate saja. Ya akan jalan. Ini kita close dulu, kemudian kita nyalain. Ini coba kita buat 20, kemudian di sini kita buat 11. Nah, maka kalau kita klik tambah, nah hasilnya seperti ini, 31, 20, dan ini tambah 11, hasilnya 31. Nah, sudah seperti ini ya. Jadi dia secara otomatis ke input nilainya. Nah, ada juga namanya ini ya, kelas clear namanya. Jadi kalau kita klik tombol clear, dia secara otomatis akan ke reset semua. Nah, jadi ini coba kita ulangi kalkulator aplikasi kita. Nah, di sini coba kita buat, saya coba pengen dikali atau dikurang coba ya. 10 dikurang 5. Kalau saya klik kurang, tidak ada apa-apa yang terjadi. Karena apa? Karena saya belum buat kelas pada kurang. Di sini kan kelasnya masih 1 nih. Nah, ini dinamakan kelas ya. Yang saya blok ini itu namanya kelas. Jadi satu tombol ini ada segini codingannya tuh. Nih. Ini mungkinnya masnya masih agak sulit memahaminya ya. Nanti mentahannya juga akan saya kirim melalui email masnya serta modulnya. Jadi kalau masnya buat belajar-belajar, buat bahan, nah tinggal copy paste saja, ubah di sini. Nah nih, tinggal dirubah ininya, variabelnya atau simbolnya. Jadi kalau pengen kurang, tinggal dirubah ke kurang gitu. Nah, jangan lupa buat BTN kurangnya. Nah, BTN kurang itu harus sama kayak yang di atas ini. Nah, jadi ini harus sama kayak di bawah. Kemudian kalau kita buat BTN kurang di sini, BTN ini ya, BTN. Nah, di udah ada BTN kurang namanya tuh. Saya klik BTN kurang. Nah, ini udah sesuai sama yang di sini. Nah, tinggal set on click, set on click listener. Nah, kemudian di sininya jangan lupa Nevi on click listener juga. Nah, kurang lebih seperti ini aplikasi dari kalkulator kita ya, untuk pelajaran kalkulator nih. Ini nanti akan saya kasih ya modulnya serta codingannya juga ke masnya. Jangan lupa juga dipelajari. Jadi itu tadi ya, yang udah kita bahas di sini itu ada namanya user interface pada layout, yang berarti tata letaknya akan ada 3 tadi ya. Ada constraint layout, relative layout, dan linear layout. Nah, jadi itu udah kita bahas. Kemudian kita
membuat aplikasi sederhana kalkulator di sini. Nah, ini nanti pertemuan terakhir nanti akan kita bahas ya. Sampai di sini nih. Kita akan buat ini program penjualan dari aplikasi kita. Nanti bisa juga digabungin ya dari aplikasi login itu, cuman kita buat di halaman kontennya gitu. Nanti dia secara otomatis akan tergabung ke dalam kelasnya. Nah, jika sudah seperti ini kan udah lumayan nih ya, kalkulator kita sudah jadi. Kemudian lebih pingin canggih lagi. Nah, gimana kalau pingin lebih canggih lagi? Nah, masnya itu bisa ubah atau mengkreasikan semaksimal masnya atau seperti mana keinginan masnya itu, tinggal kita ubah di sini nih di palette-nya. Kita pingin tampilin apa di kontennya itu. Nah, kita pingin buat tanggal kah di sini? Nih, tinggal kita input. Sorry, ini aplikasinya ya. Kita bisa input di sini. Ini tanggal. Jadi terserah masnya ya. Kita mau buat apa saja, itu karya tergantung dari kita sendiri. Di sini cuman saya ingin ngasih basic-basicnya saja. Nah, jadi gimana cara ngebuat aplikasi kalkulator ini? Nah, jika pingin lebih, nah itu tergantung dari karya kita masing-masing ya. Mungkin pertemuan 4 kita sampai di sini aja. Kurang lebihnya mungkin masnya ada yang masih bingung atau ada yang mau dipertanyakan untuk Mas Rafael? Tidak ada. Nah, gimana, apa materi kita sudah bisa dipahami Mas dengan ini? Bisa Pak. Oke, mungkin masnya nanti jangan lupa ya, coba dijalanin saja, dites saja melalui dari smartphone masnya langsung. Untuk saya kasih saran sih dari smartphone-nya langsung Mas ya, karena kalau dari emulator itu seperti saya bilang tadi, prosesnya runningnya itu agak lama, kemudian memakan RAM laptop itu lumayan besar gitu. Jadi kalau laptop kita speknya terbatas gitu kan, itu bisa agak panas gitu laptopnya. Jadi baterai dari laptop kita juga bisa berakibat fatal gitu. Jadi kalau sebenarnya Android Studio ini tuh dikhususkan ini ya, laptopnya tuh lumayan tinggi speknya gitu, supaya bisa memaksimalkan. Nah, jadi kalau bisa saja ya kalau pengen ngejalanin, tapi kalau saran saya lebih baik dijalaninnya di smartphone-nya langsung. Nah, ini sebenarnya kan saya juga pengen ngejalanin di smartphone saya langsung. Nah, kenapa nggak saya jalanin? Karena kan kalau saya jalanin di smartphone langsung, itu yang bisa ngelihat cuma saya gitu. Jadi di sini kan saya pengen ngelihatin sama masnya gimana tampilan dari aplikasi kita yang akan kita uji coba gitu. Jadi mungkin pertemuan keempat kita sampai di sini Mas. Sekian dari materi hari ini. Untuk detailnya nanti akan saya kirim ke WhatsApp-nya Mas Rafael ya. Oke, mungkin sampai di sini aja. Jika tidak ada pertanyaan, bisa langsung di close Mas, ini kelasnya diakhiri. Iya Pak. Oke, terima kasih Mas ya sudah join di kelas saya. Oke, bisa live dari kelasnya Mas, silahkan. Oke Pak. Dadah. Ya.